A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara soal riba, riba itu ngomongin orang atau berbicara soal aib keburukan seseorang yang memang terjadi, yang memang ada pada diri orang itu. Kemudian fitnah, fitnah itu kita berbicara soal sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh orang itu, kan, tapi fitnah itu bahaya, sangat berbahaya. Nah, bahayanya fitnah itu telah dikatakan bahwasanya fitnah itu, ya, fitnah itu mampu menjatuhkan, pada hakikatnya menjatuhkan diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita lihat mereka para alim, para solihin, semakin hari semakin tinggi derajatnya, semakin hari semakin mulia dirinya, semakin hari semakin kecintaan para makhluk Allah, sehingga mereka menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Karena sebab mereka itu sering diriba, sering difitnah, sering dibuat cerita berbagai macam untuk mereka, sehingga mereka semakin dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka para solihin, para alim, para wali yang mereka Allah Subhanahu wa taala buat untuk menciptakan orang-orang yang gemar menggibah terhadap mereka, memfitnah diri mereka. Ya, bagaimana tidak ya mukmin? Ya, dengan adanya kita menggibah, ya, menghabiskan daripada amal kebaikan, amal pahala kita. Apalagi kita memfitnah, fitnah itu luar biasa bagaikan bulu kemoceng yang diceritakan oleh murid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, bagaimana layaknya bulu kemoceng yang dihambur-hamburkan kemudian diambil, dipungut kembali, seberapa banyak bulu kemoceng kembali. Itulah perumpamaan daripada fitnah. Jadi ayol mu'min yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatta habibana Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz itu sampai ada orang yang menciptakan kitab buku untuk memfitnah beliau. Akankah beliau membalas? Tidak, akan tapi beliau justru tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, dengan golbun, dengan hati yang sangat menerima. Karena kenapa? Karena hakikatnya orang yang menggibah, orang yang memfitnah itu pada dasarnya mentransfer, ya, memberikan amal kebaikan dirinya kepada orang yang difitnah atau orang yang digibah tersebut. Bagaimana tidak? Kadang mungkin tahajudnya sama, atau sholatnya sama, banyaknya sama, baca Al-Qurannya sama, ya kan? Ini perumpamaan, contoh misal tahajudnya orang sholat tadi 10 kali lipat pahalanya yang dia dapat. Kemudian orang yang menggibah tadi juga tahajud 10 kali lipat pahalanya, ya kan? Nah, dengan adanya dia memfitnah, dengan adanya dia menggibah, jadi pahala tahajudnya itu kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang digibah dan difitnah. Jadi pantas, ya, ayol mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sering digibah, orang yang sering difitnah, apalagi mereka yang memfitnahnya itu adalah sama-sama muslim, sama-sama orang yang sholat, sama-sama orang yang baca Al-Quran, sama-sama orang yang gemar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang yang difitnahnya semakin hari semakin mulia, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin dia dicintai oleh makhluk Allah di muka bumi ini, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak pada hakikatnya pahala yang ada dalam dirinya, padahal kesanggupannya sama. Tahajudnya misalnya sama-sama 10 rakaat, yang satu 10 rakaat. Kok bisa kemuliaannya lebih mulia seseorang ini daripada orang yang sama-sama tahajud misalnya, atau sama-sama sedekah banyak misalnya, sama-sama banyak baca Al-Quran? Karena kenapa? Karena dia orang-orang soleh itu banyak fitnah-fitnah yang sampai kepada mereka dan mereka tidak membalas, justru mereka dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Seandainya, ya ayol mukmin, seandainya mereka bisa berdoa kepada Allah agar orang-orang banyak untuk memfitnah mereka itu bahagia dengan fitnah, dengan digibah, tapi tak mungkin mereka berdoa dengan hal yang demikian. Justru mereka bermohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka-mereka yang memfitnah mereka, yang menggibah mereka. Apalagi yang difitnah itu terhadap diri pribadinya sendiri, tidak masalah bagi mereka, ya. Maka dari itu ya mukmin, berhati-hatilah kita terhadap fitnah, terhadap ghibah kita,
Ya, kenapa ada kebencian? Kenapa harusnya adanya cinta, kasih dan sayang? Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala adanya orang-orang soleh, para solihin, para alim, karena hakikatnya mereka lah yang membawa keselamatan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-fakir adabillah, orang yang miskin amal, miskin ilmu. Madnub, orang yang banyak dosa, terus bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita diperjumpakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.